memberikan layanan dalam bentuk teknologi itu ternyata. Jadi mereka membayar ada di ATM-nya mereka. Jadi ada aplikasi. Jadi sebuah aplikasi kita lagi rancang tahun ini insya Allah menjadi kita launch nanti untuk di tahun ini supaya mereka bisa bayar tanpa harus datang ke kantor. Di mobile dia juga bisa. Hari ini juga layanan kita sudah bisa mereka ngutip itu tanpa harus ke kantor. Ada orang yang jemput bola langsung ke kantor, tim kita di lapangan. Ada secara langsung boleh bayar, tapi masih manual, bisa langsung ke rekening Mahirah dulu. Tapi bukan di aplikasi kayak kita bayar PLN ataupun PDAM. Nah itu yang strategi kita untuk kita kedepankan supaya mereka lebih mudah gitu. Karena saya pikir konvensional dianggap lebih leluasa, syariah enggak, itu image-nya. Jadi kita mau berikan pelayanan, pelayanan yang baik bagi masyarakat supaya masyarakat itu mengetahui bahwa syariah, nilai syariah ini lebih baik daripada konvensional. Itu yang kita harapkan ke depan. Nah, dengan ekonomi yang sudah dilihat bagus, layanan bagus, berarti nilai-nilai value Islam itu ada. Tentunya tanpa kita ajak mereka juga mau ke tempat kita. Jadi memberikan edukasi dengan memberikan contoh teladan ya. Jadi supaya bayangan orang bahwa ini kok lembaga keuangan syariah kayaknya banyak fasilitas yang nggak memungkinkan, tapi ternyata ini memungkinkan seperti itu. Di lain program itu, Bang Hanan, yang tadi direncanakan teknologi supportnya itu, ada lagi yang sedang direncanakan lebih besar, pengembangan kantor misalnya? Ya, pengembangan kantor hari ini kita masih satu ya, pengembangan kantor satu lagi di cabang di MPP kita sudah ada karena daerah radius arah ke wilayah Stui, daerah ke barat sana. Kemudian yang pasar Al-Mahirah Lamtingin sana yang baru dibuka, memang khusus kita ambil segmen pasar perikanan. Perikanan di situ lebih kita mau masuk ke sektor perikanan. Kemudian satu lagi peternakan. Nah ini banyak orang usaha kambing juga di tempat kita. Sudah mulai. Nah ini mulai kita buka karena itu sebenarnya bisnis berisiko bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang nggak mau masuk di situ, karena kita ada juga tim penyuluh dari sisi dukungan dari pemerintah kota untuk bisa memberikan edukasi kepadanya. Kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Biro Ekonomi untuk bisa mendukung upaya-upaya kita untuk bisa hadir di masyarakat. Karena dalam kondisi seperti ini pun, meskipun kemarin belum pandemi, kehadiran lembaga keuangan itu betul-betul terasa ya, harus dirasakan mereka manfaatnya. Dan kalau di sisi lain Bang Hanan, kita melihat bahwa masyarakat Banda Aceh kan jumlahnya banyak seperti itu ya. Kalau dihitung dari persentase itu baru berapa persen yang bisa teredukasi untuk menggunakan layanan Mahirah ini? Edukasi dan literasi kalau saya pikir sepertiganya sudah ya. Karena kan segmen di kota Banda Aceh ini kan provinsi ibu kota, tentunya yang menggunakan teknologi insya Allah ada yang sudah mengenal, tapi ini bukan segmen dia nih. Jadi kenapa mungkin anak-anak muda ya, kemudian orang tua, karena ini dia pikir mungkin masih Mahirah ini hanya ngurusi yang ekonomi lemah lah bahasanya. Nah kita supaya alhamdulillah dengan pertemuan ini, dengan diskusi kita kali ini, saya menyampaikan bahwa tidak harus modal untuk usaha saja dan memberantas rentenir. Kita value-nya adalah value Islam, sistemnya syariah. Kita mau kedepankan adalah solusinya ada di syariah. Terbukti kita membuat produk, orang mau nikah itu kesulitan terhadap keuangan maharnya, itu bisa di kita. Kemudian solusi untuk orang traveling kita juga ada. Orang mau beribadah untuk tujuan wisata religius, misalnya umroh, ada di kita. Kemudian orang yang sakit mau berobat, katakanlah ke jiran Malaysia atau ke Jakarta mungkin katakanlah, itu bisa di kita. Nah jadi orang mau beli sepeda motor ada di kita. Jadi jangan beranggapan hanya fungsinya hanya ngurusi orang ekonomi lemah saja. Tapi kita bisa termasuk dengan orang yang kesulitan untuk biaya pendidikan sekolah, bisa di kita. Jadi orang mau kesulitan, biasa saya membentuk image bahwa orang kalau sakit ke dokter, ini kalau sakit keuangan di Mahirah. Jadi ada solusi keuangannya, tapi juga berlandaskan syariah.
menarik juga tadi itu ada umroh, ada Ya. yang ini kayaknya kameramen saya agak-agak mendengar tadi ya. Sampai ada yang mau nikah dan lain-lain gitu ya. Dan ini sebenarnya kan sangat Islamik sekali gitu. Ya, ya. Nah, cita-cita besarnya dari kehadiran Mahira ini selain membantu tadi itu kan juga termasuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai terjebak pada riba dan juga rentenir, dan jangan mencari modal tapi justru menjerat seperti itu. Dan ini usianya baru 2 tahun, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi umur 2 tahun gitu. Pencapaiannya juga sudah luar biasa. Saya juga baca Mahira juga mendapatkan sebuah penghargaan kalau tidak salah ya. Justru di tahun pertamanya ya. Itu penghargaan apa tuh, Bang Hanan? Penghargaan terkait dengan tentunya di sisi Mahira sebagai inovasi pemerintah kota. Dalam hal ini Wali Kota Pak Haji Aminullah Usman mendapatkan Entrepreneur Award, khusus cerita Wali Kota Entrepreneur Award. Wali Kota dia, karena sebuah inovasi yang satu-satunya Mahira ini di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah. Gitu. Jadi inovasi yang tidak didapatkan di daerah lain, karena ini berprinsip syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah yang ngurusi yang masyarakat kecil. Karena Wali Kota dianggap berhasil untuk mendirikan ini dalam waktu yang singkat. Dan tentunya dampak ini pasti tidak setahun 2 tahun, pasti dampaknya ini sudah kelihatan, tapi tentunya 5 tahun bahkan 10 tahun nanti baru akan kelihatan lebih baik di Kota Banda Aceh. Kemudian dari kementerian juga ada, di kementerian nanti ada sedikit saya kelupaan itu, tentunya banyak dukungan-dukungan award dari pemerintahan terkait dengan pendampingan. Ada satu LSM yang di Jakarta untuk mengurusi untuk khusus ekonomi lemah, ekonomi mikro ini. Kita dapat sisi pendampingnya, pendampingi untuk mereka bisa dari kecil bisa jadi besar. Ini dapat penghargaan itu. Jadi banyak beberapa penghargaan lagi, bahkan terakhir yang di Jepang untuk ekonomi pemerintah kota yang mendapatkan. Dan jadi Mahira ini sebuah inovasi yang baik untuk akses publik, artinya masyarakat sudah bisa, kalau nggak ada uang butuh modal usaha, ada solusinya di Mahira. Di daerah lain ada, tetapi banyak mungkin bank atau apa sudah dia masuk terus kecewa tidak mendapatkan. Itu banyak sekali yang kita dengar, banyak kita udah ke bank nggak sulit dengan syarat dan ketentuan gitu. Yang ribet seperti itu. Bang Hanan memimpin sebuah lembaga keuangan syariah di usia yang juga masih muda menurut saya, dan pasti tantangannya juga besar, terutama bagaimana membangun engagement dengan stakeholder seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, di mana kondisi pandemi ini gitu, bagaimana nih mungkin bisa berbagi kepada sahabat kita semua gimana triknya bisa memimpin di kondisi yang sulit gitu ya, tapi di mana operasional perusahaan juga harus tetap berjalan. Gimana nih Bang? Saya teringat bahwa segala sesuatu kita hanya usaha saja, ikhtiar. Hasil bukan kita, Pak Endra. Jadi hasil itu hanya Allah yang punya kekuasaan itu. Hebatnya kita itu kalau Allah berikan kehebatan sama kita, kelihatanlah kita hebat. Maka saya pikir memimpin itu dengan kondisi ini kita tidak bisa hanya mengandalkan kehebatan, kepintaran, kemasyuran kita saja, tapi kita harus bersandarkan hanya Allah lah yang bisa bantuin. Dengan nilai itu kita bisa menjalankan sebuah perusahaan, apalagi kondisi hari ini 2 tahun baru tiba-tiba pandemi. Dari saya lihat dari publikasi beberapa lembaga keuangan itu banyak yang sudah minus malah. Jadi syukur alhamdulillah di Mahira positif. Nah, maka dari itu seperti disampaikan tadi, bagaimana memimpin? Saya biiznillah saja, jalan saja. Yang penting kita tidak mikirkan yang hal-hal yang yang di luar daripada orang buat ini buat itu. Kita harus mikirkan fokus totalitas kita untuk bantu masyarakat, itu saja. Jadi dengan begitu masyarakat terbantu, doa-doanya itu bisa membesarkan Mahira ini sendiri, dan tentunya baik untuk masyarakat, baik pula untuk karyawan, kesejahteraan karyawan, dan baik pula untuk direksi dan pemerintah kota secara khusus.
Artinya triknya adalah fokus saja pada apa yang dijalankan, hasilnya biar Allah yang menentukan seperti apa. Betul. Ya. Bang Hanan, ada yang mau disampaikan ke sahabat kita terkait dengan bagaimana agar mereka bisa datang dan tahu ke Mahira dan barangkali bisa mendapatkan solusi yang paling solutif dari kegalauan mereka terhadap modal atau keuangan dan lain-lain. Baik, pemirsa, pada penonton mungkin yang nantinya melihat kita, bahwa kerja keras tentunya akan membuahkan hasil, dan harapannya Mahira ini adalah solusi daripada ketersediaan atau keinginan dari kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka Mahira ini adalah solusi kalau memang masyarakat butuh modal seperti yang sudah kita sampaikan tadi, silahkan saja ke Mahira. Ayo ke Mahira, baik itu menabung, baik itu untuk meminjam dalam bentuk pembiayaan modal usaha, itu silahkan ke Mahira. Mahira ada di kantor pusatnya di Lembaga Keuangan di gedung Simpang 5 Kota Banda Aceh, kemudian salah satu lagi di MPP Pasar Aceh, satu lagi di Pasar Al-Mahirah Lamdigi. Tentunya nanti akan ada di setiap kantor-kantor camat itu akan ada, supaya mereka tentang kendalinya tidak terlalu jauh untuk masyarakat mengakses ke Mahira Muamalah ini yang mungkin jaraknya bisa saja jauh, ada yang dekat mungkin mudah, tapi kita ingin hadir kalau bisa nanti bahkan di handphone nanti kita bisa mungkin 5 tahun ataupun 7 tahun nanti ke depan kita harus ciptakan bahwa Mahira ini kalau memang satu klik udah langsung bisa mendapatkan pembiayaan dari Mahira, ataupun tanpa harus ke kantor bisa buka buku hanya cukup di handphone Android saja. Terima kasih. Ya, Bang Hanan, terima kasih sudah 1 jam kita ngobrol, banyak sekali inspirasi yang kita dapat, dan saya baru sadar ternyata kalau kita menerapkan benar-benar syariat Islam kemudian dalam perspektif Islam dunia perbankan, dan kita jauh lebih tertolong dan tidak pecah-kacir perekonomiannya tentunya. Terima kasih Bang Hanan, kami juga mengucapkan sukses buat Lembaga Keuangan Syariah Muamalah Mahira ini, semoga terus berinovasi dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih. Baik sahabat semua, tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak Teguh Hanansyah terkait dengan apa saja kontribusi yang sudah diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah Mahira Muamalah ini. Ada 3 hal yang saya petik dalam insight yang diberikan Bapak Hanan tadi. Yang pertama, kita harus menegakkan prinsip yang benar dalam syariah Islam untuk menggunakan modal, meminjam modal, dan membangun usaha. Yang kedua, perspektif yang lain dalam insight-nya adalah jangan pernah berpikir bahwa ada kesulitan, karena ketika kita tahu informasi bahwa lembaga keuangan yang non syariah lebih gampang, ternyata lembaga uang syariah seperti Mahira Muamalah ini jauh lebih gampang. Anda bisa datang langsung, bahkan jika Anda ingin bantuan modal, Anda juga bisa didatangi di lokasi usaha Anda. Dan yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas usaha, jangan pernah berpikir bertarget A, B, C, dan D, meskipun target itu pasti ada dalam setiap usaha. Tapi jalankan saja dengan bismillah, insya Allah Allah akan menolong jalan itu dengan kekuatan yang Dia berikan. Dan tetap semangat dan terus memberikan inspirasi kepada siapapun di sekitar Anda, jaga kesehatan dan tetap komit untuk beraktivitas dan meningkatkan kreativitas untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hendra pamit, terima kasih Bang Hanan dan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memanage pengeluaran, pemasukan, terkadang kan ini kendalanya. Uang masuknya jelas, uang keluarnya nggak jelas. Banyak pengeluaran untuk hal-hal yang memang tidak dipisah-pisah. Seharusnya kan yang untuk usaha ini safety-nya untuk usaha juga 80%.